Selamat hari sahabat kepada kamu semua di mana saja kamu berada. Mungkin ada yang berada di rumah bersama dengan keluarga atau mungkin ada yang sedang bersendirian dan menonton kebaktian online ini. Di mana saja Anda berada, saya yakin Tuhan tetap menyertai kita semua dan Roh Kudus-Nya bekerja dalam setiap satu persatu kita. Dan sebelum saya meneruskan perkongsian kita pada sahabat ini, saya senang untuk membawa kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa Syurgawi kami yang bertakhta di kerajaan syurga, terima kasih Tuhan atas sahabat yang Kau telah berikan kepada kami. Dan pada saat ini Tuhan, sementara kami mendengarkan firman-Mu, kiranya Roh Kudus-Mu Engkau curahkan kepada setiap satu kami, agar kami dapat fahami apa yang kami dengar, dan terlebih kami dapat melakukan apa yang Engkau akan bisikan dalam setiap satu hati kami. Terima kasih Tuhan, mendengarkan doa ini. Dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa. Amin. Anak kecil yang baru belajar untuk berjalan memerlukan bapa atau ibunya untuk membimbing dia agar dia terus dapat berjalan, belajar untuk berjalan, atau apabila dia jatuh, dia akan bangkit kembali. Saya yang sudah berumur 26 tahun pun boleh terjatuh apabila saya tersandung. Tapi apa yang kita akan lakukan apabila kita jatuh? Adakah kita akan tetap dalam posisi terjatuh? Tidak, bukan. Tetapi kita akan bangun kembali dan terus berjalan. Mari kita buka dalam Amsal 24 ayat 16. Dia katakan di sini, sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali, tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana. Kita lihat dalam ayat ini terdapat 2 jenis orang, yaitu orang benar dan juga orang fasik, atau orang yang tidak benar. Terdapat persamaan kedua-dua orang ini. Apa dia? Kedua-dua orang ini jatuh dan ada perbezaan mereka. Orang benar, biarpun banyak kali dia terjatuh, dia akan bangun kembali dan tetap bertahan. Tetapi bagaimana pula dengan mereka? Orang fasik, orang yang tidak benar. Mereka akan jatuh terus tersandung dalam kejahatan. Tajuk pelajaran kita pada hari ini ialah berjalan bersama Yesus. Sedalam Markus 13 ayat 13 mengatakan di sini, kamu akan dibenci semua orang oleh kerana namaku, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya, ia akan selamat. Apabila kita jatuh, kita harus bangun kembali, bangkit dan terus berjalan bersama Yesus. Kita harus bertahan sampai ke garisan akhir. Dan bagi mereka yang bertahan, apakah yang akan terjadi kepada mereka? Mereka akan selamat. Mari kita lihat Henok dalam Kejadian 5 ayat 21 hingga 24. Ayat 21, setelah Henok hidup 65 tahun, ia memperanakkan Metusela. Dan Henok hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi setelah ia memperanakkan Metusela, dan ia memperanakkan anak lelaki dan perempuan. Dan Henok mencapai umur 365 tahun, dan Henok hidup bergaul dengan Allah, lalu ia tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh Allah. Nah, apa yang kita lihat dalam ayat ini adalah Henok setelah dia mendapatkan Metusela ketika dia berumur 65 tahun, 300 tahun berikutnya dia hidup bergaul dengan Allah atau berjalan dengan Tuhan. Apabila dia mencapai umur 365 tahun, apa yang kita lihat? Dia tidak ada lagi. Bukan sebab dia mati, tetapi dia telah diangkat oleh Tuhan di syurga. Henok
adalah manusia biasa sama seperti kita. Adakah dia tidak pernah berbuat dosa? Tidak. Henok juga pernah berbuat dosa, tetapi apabila dia berdosa, dia bangkit kembali dan tetap berjalan. Ketika dia berumur 65 tahun setelah Metusela dilahirkan, dan apabila dia melihat betapa dekat perhubungan seorang bapa dan anak, dan dia membayangkan hubungan dia dengan Bapa di surga, dan dia bergaul dengan Bapa di surga, dia berjalan dengan Bapa di surga, dan sebagai gantinya Tuhan mengangkat dia di surga, dan dia tidak pernah mati. Sahabat sekalian, apabila kita terjatuh, kita harus bangkit kembali. Kita harus cepat untuk bangkit kembali. Di saat kita jatuh dalam dosa, perkara yang pertama yang harus kamu lakukan ialah mengakui dosa dan meminta ampun kepada Tuhan. Kamu tidak perlu tunggu keesokan harinya atau pada malam hari untuk meminta ampun kepada Tuhan. Kamu boleh meminta ampun kepada Tuhan ketika kamu menyadari itu. Nah, mari kita lihat sebuah lagi peristiwa dalam Matius 14. Peristiwa di mana Petrus berjalan di atas air. Jika kita lihat dalam pasal 14 ini adalah peristiwa di mana Yesus memberi makanan kepada 5.000 orang, tidak termasuk wanita dan kanak-kanak. Nah, apa yang terjadi selepas itu dalam ayat 22 ialah Yesus menyuruh murid-muridnya untuk mendahulinya menyeberang, dan dia pergi ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Setelah itu kira-kira dalam jam 3 pagi, dia pergi menemukan murid-muridnya. Kita tahu apa yang berlaku pada murid-muridnya tersebut. Murid-muridnya pada ketika itu. Mereka di dalam perahu dalam keadaan yang tidak baik. Kenapa? Karena angin bertiup dengan kencang dan keadaan air tersebut tidak tenang. Dan sesudah itu mereka melihat terdapat seorang berjalan di atas air, dan mereka pikir bahwa itu adalah hantu, dan mereka berteriak ketakutan. Dan apa yang Yesus katakan selepas itu? Dalam ayat 27 dia katakan, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Sahabat sekalian, kita tidak perlu merasa takut apabila kita dalam hadirat Tuhan. Nah, apa respon salah satu muridnya, yaitu Petrus? Petrus katakan dalam ayat 28, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu, berjalan di atas air." Satu pernyataan yang sangat berani. Bukan? Petrus adalah seorang nelayan dan dia tahu fisik air. Dan keadaan pada masa itu adalah bergelora. Tetapi ayat seterusnya adalah sangat menakjubkan. Dalam ayat 29 kata Yesus di sini, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air. Dia mendapatkan Yesus. Satu pengalaman yang sangat ajaib. Petrus berjalan di atas air. Adakah itu mungkin untuk kita berjalan di atas air secara fisikal tanpa bantuan apa-apa? Tidak, bukan? Tetapi Yesus, dia boleh mengatakan sesuatu. Dia boleh mengatakan satu perkataan ini dan membuat perkara yang mustahil menjadi mungkin. Yesus hanya mengatakan, "Datanglah," dan itu membolehkan Petrus melakukan perkara yang mustahil. Dengar ini saudara dan saudari. Kita, sementara kita menjalani kehidupan Kristen, kita melakukan perkara yang mustahil. Kita tidak boleh melakukan atau berjalan dalam kehidupan Kristen ini sama seperti yang Tuhan mahu kita, bagaimana Tuhan mahu kita berjalan dengan kekuatan kita sendiri.
Kita sama seperti Yesus. Jika kita berjalan dengan kekuatan kita sendiri, kita akan tenggelam. Tetapi apabila kita meminta Yesus untuk menolong kita, perkara yang mustahil itu akan menjadi mungkin, akan berlaku. Perkataan Tuhan memberi kita kuasa untuk melakukan perkara yang mustahil. Bukan hanya firman Tuhan, tetapi kita harus percaya Dia yang mengatakan perkataan tersebut. Adakah Petrus percaya Yesus? Ya. Yesus dia boleh saja berkata, datanglah, tetapi Petrus hanya tinggal di dalam kapal tersebut. Tapi kita lihat di sini bahwa Petrus, dia perlu percaya kepada perkataan tersebut. Apabila dia percaya kepada perkataan tersebut, itu membolehkan dia untuk melakukannya. Yesus berkata, datanglah, dan Petrus melakukan perkara yang mustahil. Jadi saudara sekalian, bagaimana kita berjalan dengan Yesus? Sementara Petrus masih dalam perahu dan Yesus katakan, datanglah. Dengan tindakan untuk datang kepada Yesus, apa yang dia katakan kepada Yesus? Dengan tindakannya dia mengatakan, ya, saya akan menurut. Berjalan dengan Yesus adalah sesuatu sebenarnya sangat mudah. Apabila Yesus mengatakan sesuatu, kamu katakan ya. Apabila Yesus katakan, ini adalah jalan yang saya mau kamu jalan. Dan apa respon kamu? Ya kepada Yesus. Apabila Yesus katakan, ini adalah perkara yang saya hendak kamu lakukan. Kamu katakan, ya Yesus. Atau Yesus katakan, ini bukan sesuatu yang baik untuk kamu. Dan saya mahu untuk kamu berhenti lakukan itu hari ini. Kamu katakan, apa? Ya Yesus. Dan apabila Yesus katakan, saya mahu kamu susun semula jadwal kamu supaya saya boleh meluangkan masa bersama kamu setiap pagi. Apa yang kamu katakan? Ya Yesus. Apabila Yesus mahu kamu lakukan sesuatu dan kamu katakan, ya Yesus, kamu berjalan dengan Yesus. Sesuatu yang tidak susah, bukan? Mengatakan, ya Yesus adalah berjalan bersama Yesus. Tapi kita tahu bahwa cerita Petrus tidak berhenti di sana. Apabila kita berjalan, kita mungkin akan terjatuh. Mari saya tunjukkan bagaimana kamu boleh terjatuh. Matius 14 ayat 29, kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mula tenggelam lalu berteriak, Tuhan, tolonglah aku. Petrus ketika dia mengalihkan pandangannya dari Yesus, dia mulai tenggelam. Apakah yang membuat kita terjatuh? Melalui cerita tersebut, apa yang Petrus lakukan ialah dia merasakan dan dia melihat tiupan angin di sekelilingnya. Dan dia mulai melihat apa yang berlaku di sekelilingnya. Dan dia melihat ombak yang besar dan juga angin. Dan ketakutan mulai menyelubungi hati dia. Dan dia mulai tenggelam. Dia merasakan air mulai naik ke atas kakinya, kemudian di lututnya, kemudian di pinggangnya. Dia merasakan dia tenggelam di atas air. Dan dia melakukan satu perkara yang mungkin pada ketika itu hanya itu yang dia boleh lakukan. Apa yang dia lakukan? Tuhan, tolonglah aku. Dan ayat seterusnya. Matius 14 ayat 31. Segera Yesus menghulurkan tangannya,
memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" So, apabila Yesus berteriak, "Yesus, tolonglah aku." Berapa lama Tuhan menjawab doa dia? Tidak lama. Tetapi ayat itu katakan, segera Yesus mengulurkan tangannya. Sangat cepat, lebih daripada yang kamu boleh pikirkan. Apabila dia berkata, "Tuhan tolong saya," tangan Tuhan sangat pantas dihulurkan kepada dia, memegang dia, dan mengangkat dia kepada satu dasar yang kokoh. Seorang benar jatuh 7 kali, tetapi dia bangun kembali. Kita lihat di sini, kita berjalan dan percaya dengan Tuhan dan mengatakan, "Ya Yesus," Ia membolehkan kita untuk melakukan perkara yang mustahil. Tapi apabila kita terjatuh, bagaimana kita boleh terjatuh? Kita terjatuh apabila kita melihat perkara di sekeliling kita. Apabila kita memfokuskan mata kita kepada Yesus, Ia akan membantu saya dalam keselamatan saya. Yesus katakan, "Pandanglah padaku dan kamu akan selamat." Saya akan jatuh apabila saya melihat perkara di sekeliling saya. Saya akan jatuh apabila saya mendengar apa yang orang lain katakan mengenai saya. Saya jatuh apabila saya tertarik dengan benda-benda duniawi. Saya akan jatuh apabila saya melihat hiburan-hiburan yang ada di dalam dunia ini. Saya jatuh apabila saya tidak memandang terus kepada Yesus. Tetapi apabila saya jatuh dalam semua ini, terdapat satu doa yang saya dapat katakan, yang kita boleh katakan, yaitu, "Tuhan, selamatkan saya." Dan melalui cerita tersebut, kamu boleh katakan, sama seperti bagaimana cepat Yesus mendengarkan doa Petrus, Dia akan menjawab doa kamu dengan cepat. Nah, untuk pengalaman saya sendiri. Beberapa tahun yang lalu saya menyadari bahwa menonton drama sesuatu yang tidak bermanfaat kepada saya. Banyak benda yang dimasukkan di dalam drama atau movie yang membuatkan kita terbayang-bayang selepas kita menonton drama atau movie tersebut, dan apa yang terjadi selepas itu kita akan terikut-ikut. Dan bukan itu saja, saya menyadari bahwa saya boleh meluangkan masa berjam-jam untuk menonton drama, tetapi kalau meluangkan masa dengan Tuhan, 10 menit itu macam susah. Saya merasakan bahwa itu sudah lama, terlalu lama. Dan saya menyadari bahwa Tuhan mahu saya untuk berhenti daripada menonton drama. Dan apabila Tuhan berkata kepada saya, "Kamu harus berhenti supaya kamu dapat meluangkan masa dengan saya." Saya katakan, "Oke, ya Yesus." Sama seperti Petrus. Tetapi proses untuk betul-betul berhenti daripada menonton drama itu adalah perkara yang tidak mudah. Setelah seminggu saya jatuh lagi, masih tergoda dengan iklan yang saya nampak di YouTube dan juga Facebook, dan itu membuatkan saya mau untuk menonton banyak lagi drama. Tetapi apabila saya sadar itu, apabila saya jatuh, saya sadar, saya meminta ampun kepada Tuhan dan saya bangun kembali. Dan saya membuat komitmen sekali lagi untuk tidak menonton drama supaya saya dapat meluangkan masa lebih lagi untuk Tuhan. Proses untuk berhenti itu benar-benar bagi saya rasakan susah. Saya jatuh banyak kali, tetapi saya berkomitmen bangun kembali walau betapa banyak kali saya jatuh. Sekarang, saya memuji Tuhan karena sudah beberapa tahun saya tidak menonton drama atau movie. Biarpun saya melihat iklan sesuatu drama, saya tidak lagi tergoda untuk melihat drama tersebut. Tetapi, saat yang saya ingin kamu tahu,
Saya sadar bahwa itu bukanlah kekuatan saya, tetapi Tuhan yang menguatkan saya. Lebih daripada itu, dengan kekuatan dan keinginan yang Tuhan berikan kepada saya, sekarang saya boleh meluangkan masa 2 jam. Waktu pagi untuk belajar firman Tuhan dan berdoa. Sesuatu yang saya pikir dulu adalah mustahil untuk saya lakukan. Oh, macam mana tuh boleh spend time 2 jam belajar firman Tuhan dan juga berdoa? Satu yang mustahil. Tapi sekarang dengan bantuan Roh Kudus, itu tidak mustahil lagi. Saya boleh lakukan itu karena Roh Kudus yang membantu saya. Saudara sekalian, apakah benda yang ada pada kamu yang mengambil masa kamu untuk meluangkan masa dengan Tuhan? Apakah yang Tuhan katakan kepada kamu saat ini yang kamu harus tinggalkan supaya kamu ada masa untuk Tuhan? Adakah itu drama Korea yang kamu selalu tonton? Social media, Facebook, Instagram, TikTok? Kerja kamu? Hobi kamu? Apa saja yang Tuhan katakan kepada kamu yang kamu harus tinggalkan? Katakan, ya Yesus. Dan datang kepada Yesus. Jika kamu berkomitmen dan memutuskan untuk meninggalkan benda itu, tetapi jika kamu terjatuh, melihat godaan di sekeliling kamu, apa yang harus kamu buat? Bangkit kembali, perbaharui komitmen kamu kepada Tuhan. Katakan kepada Yesus, Tuhan bantu saya. Dan dengan pasti, Tuhan akan membantu kamu. Jika hari ini kamu tidak pernah meluangkan masa dengan Tuhan setiap hari, mulakan hari ini 5 menit. Jika kamu sudah meluangkan 5 menit, baca Alkitab, berdoa, ambil masa 10 menit. Jika kamu sudah lakukan itu, lakukan lebih lagi, 30 menit. 1 jam. Saudara sekalian, kita diselamatkan hanya apabila kita mempunyai hubungan dengan Tuhan melalui renungan pribadi kita. Nah, saya mau membawa kamu dalam Mika 7 ayat 8. Dia katakan di sini, janganlah bersukacita atas aku, hai musuhku. Sekalipun aku jatuh, aku akan bangun pula. Sekalipun aku duduk dalam gelap, Tuhan akan menjadi terangku. Amin untuk ayat ini. Ini yang kita harus katakan kepada setan apabila kita jatuh. Tuhan akan menolong kita untuk bangkit apabila kita jatuh. Ayat terakhir kita untuk perkongsian hari ini. Yudas 1 ayat 24. Ya, sebutkan di sini. Bagi Dia yang berkuasa menjaga supaya jangan kamu tersandung dan yang membawa kamu dengan tak bernoda dan penuh kegembiraan di hadapan kemuliaan-Nya. Yudas 1 ayat 25, Allah yang Esa, Juru Selamat kita oleh Yesus Kristus, Tuhan kita, bagi Dia adalah kemuliaan, kebesaran, kekuatan, dan kuasa, sebelum segala abad dan sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Sahabat sekalian, Tuhan mampu untuk menjaga kamu supaya kamu tidak tersandung lagi. Kita tidak dapat lakukan itu dengan kekuatan kita sendiri. Kita memerlukan kuasa Tuhan. Ini adalah doa saya kepada setiap satu kita supaya mulai saat ini kita akan tetap berjalan dengan Tuhan. Katakan ya Yesus apabila Dia mengatakan sesuatu kepada kita dan bangkit kembali apabila kamu terjatuh. Ambil masa setiap pagi ketika kamu bangun untuk membaca Alkitab dan berdoa.
kamu asingkan masa itu supaya kamu dapat quality. Masa yang berkualiti dengan Tuhan. Ini adalah doa saya untuk kita semua. Terima kasih sudah mendengarkan. Mari kita tutup punya pelajaran dengan doa. Bapa yang bertakhta dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas pelajaran yang kami dengar sebentar tadi. Kami mohon Roh Kudus-Mu berserta dengan kami, bantu kami untuk meninggalkan benda yang mengambil masa kami untuk meluangkan masa dengan Engkau dalam renungan pribadi kami. Bantu kami Tuhan supaya kami terus berjalan bersama dengan Engkau. Dan jika kami terjatuh, bantu kami untuk bangun kembali. Terima kasih Tuhan karena kami tahu kami dapat melakukan perkara yang mustahil hanya apabila Engkau menolong kami. Dan oleh itu Tuhan, kami meminta bantuan Engkau supaya kami dapat terus berjalan dengan Engkau. Terima kasih Tuhan sudah mendengarkan doa ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.